Technical View Pound-Sterling 6 Mei 2020 per jam 11 lewat 59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Area high 1.2448 dan low 1.2423. Range-nya cukup tipis tercipta sampai siang hari ini di jam 11. Dan kalau Anda lihat dari potensi running price 1.2433 untuk saat ini, dan dari pola yang terbentuk, ini adalah skenario yang sempat kita umbar, dan H-2 atau H-1 lebih tepatnya menjelang pengumuman BOE esok hari. Dan tentunya kemarin saya sempat sebutkan baik itu di channel podcast ataupun di channel YouTube Agrodana Futures Official, bahwa kemungkinan potensi yang akan kita lihat adalah potensi penekanan untuk kemungkinan potensi rebound berikutnya. Well, of course ini akan bergantung. Kalau ini terjadi penembusan, bisa saja ini gagal ataupun mungkin dia swing hanya tertahan di area 1.2305. Sebetulnya ini pernah terjadi di beberapa waktu sebelumnya, kurang lebih di wave ini ya. Kala itu saya sempat menyebutkan hal yang serupa dan ternyata dia sempat swing yang jauh lebih dalam dan ternyata esok harinya baru mengalami rebound. So, prepare untuk hal yang terburuk. Lalu kemudian kenapa hari ini kita akan mengincar untuk area buy? Dikarenakan dua candle terakhir Anda lihat di sini adalah area doji dan ini bisa menjadi kemungkinan potensi akan terjadinya bullish reversal. Tapi kurang lebih eksekusinya adalah sebetulnya di BOE. Tapi kabar baik adalah kemungkinan potensi kerjasama antara Inggris dan AS akan dibuka dan itu menjadi berita yang cukup baik untuk menopang pound sterling hari ini. Sehingga kemungkinan potensinya penurunan akan relatif tertahan. Kurang lebih saya menantikan areal support di areal ascending line ini di area kurang lebih 1.2372 ataupun 1.2377. Jadi kalau misalkan ini tidak berhasil ditembus, maka kemungkinan potensi ascending triangle masih tetap terbuka. Meskipun sebetulnya bisa saja kalau misalkan saya menggunakan areal ini yang menjadi patokan, maka saya mendapatkan area support yang sesungguhnya itu berada di 1.2354. Jadi kita akan lihat ya potensinya ini masih mencukupi untuk area ascending triangle atau tidak. Well, of course area resisten akan berada di kisaran 1.2630. Saya tidak bicara bahwa itu akan terjadi hari ini. Saya lebih cenderung hari ini akan mencapai 1.2516 terlebih dahulu. Lalu kemudian besok barulah kita akan bicara tentang 1.2640 itu jika ternyata BOE memungkinkan untuk mengeluarkan keputusan yang sangat-sangat dinanti. Lalu bagaimana dengan outlook dari grafik H4 sendiri? Oke, ini yang mengambilkan kenapa saya cenderung melakukan area buy. Anda bisa lihat di sini setelah dia tembus area support, lalu kemudian dia pullback, lalu dia kemudian turun sesuai dengan skenario kita. Dan kali ini cekungan ini membentuk saya memikirkan potensi selanjutnya yang mungkin saja terjadi sebagai area double bottom. Well, of course, kalau ini terjadi double bottom, tentunya kita akan melihat area rejection di area support sehingga kemungkinan potensi kenaikan akan terjadi. Dan bagaimana dengan area neckline-nya? Area neckline-nya yang akan terjadi kurang lebih di kisaran 1.2460 ataupun 1.2475. Jadi kurang lebih ini yang mengakibatkan potensinya saya asumsikan bahwa dia akan terpantul di sini membentuk area W ataupun huruf W sebagai double bottom. Sehingga untuk kali ini pound sterling silakan lakukan buy on dip di kisaran 1.2395 ataupun 1.2415. Target pertama adalah 1.2462 dan target kedua adalah 1.2505. Stop loss kurang lebih antisipasi di area 1.2335. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 6 Mei 2020 per jam 12 lewat 3 menit waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1.0841 dan areal low di 1.0830. Running price kini masih bertahan di 1.0836. Range yang cukup tipis 11 poin saja untuk Euro USD. Oke, estimasi kemarin kita berhasil untuk mendapatkan target pertama ataupun target kedua karena skenario-nya sesuai bahwa Evening Star mengantarkan kita dengan potensi bearish candle yang terjadi kemarin. Dan ini big long bearish candle, tapi untuk saat ini ternyata tidak mendapatkan areal candlestick sebagai price action. So, kita akan melihat potensinya akan seperti apa. Satu sisi, kalau Anda lihat di grafik 29 April 2020, area low adalah 1.0818 dan di tanggal 28 April juga 1.0807. Jadi kita akan memiliki area kurang lebih support di area tersebut. Dan 23.6% Fibonacci retracement masih cukup mengganggu di 1.0838. Jadi walaupun dia tembus, harap berhati-hati di area 1.0808 ataupun 1.0818. Well, of course,
Potensi candlestick menunjukkan potensi yang masih akan kecenderungannya masih dalam pola tekanan. Dan satu sisi, secara fundamental juga mendukung untuk pola tekanan setelah pengadilan konstitusional Jerman memutuskan bahwa QE atau program QE yang diumumkan oleh ECB adalah cacat hukum atau tidak sesuai dengan hukum konstitusi Jerman. Oleh karenanya, ECB memiliki waktu hingga 3 bulan untuk memperbaikinya jika memang ingin dilanjutkan. Dan of course, ECB memiliki dua pilihan. Dia melanjutkan tanpa undang-undang yang berlaku, atau dia akan mengikuti apa yang diinginkan oleh pengadilan Jerman dan merevisi, sehingga kemungkinan potensinya kalau itu bisa direvisi dan disetujui, maka Bundesbank, bank terbesar di Jerman, bisa saja ikut serta atau berpartisipasi dalam program QE ECB tersebut. Tapi jika tidak, tentunya ini akan menjadi kendala dan ada potensi krisis atau resesi di zona Eropa. Kita lihat dari grafik H4-nya sendiri, kurang lebih adalah grafik yang kemarin kita gunakan. Saatnya garis kita hapus karena dia sudah tembus, dan kita lihat di sini potensi penurunan tertahan di area 100%. Saya belum menghapus, ingat bahwa Fibonacci retracement baru akan kita hapus kalau ternyata next candle sudah berada di luar area 100% atau di luar 0%. Dan kali ini dia masih menyangkut atau masih tertahan di area 100%, 1.0831. Itulah sebabnya area terendah masih tertahan di area tersebut. Well, of course, kalau melihat seperti ini akan ideal jika terjadi pullback terlebih dahulu, lalu kemudian melanjutkan penurunan karena dalam wave penurunan atau tekanan. Dan tentunya Anda lihat di sini area 76% berada di 1.0875. Saya rasa kalaupun saya menarik area resisten historical, Anda bisa lihat di sini berhimpitan, dan artinya area ini cukup kuat. Sehingga itulah sebabnya untuk hari ini Euro USD saya cenderung melakukan sell on pullback di area kisaran 1.0865 ataupun 1.0875 dengan perkiraan bahwa ini hanyalah sekedar pullback lalu kemudian dia kembali dalam fase tekanan. Target pertama adalah 1.0825 atau 1.0828 dan target kedua adalah 1.0775. Stop loss 1.0945 saya rasa layak untuk dipertimbangkan karena ini adalah di area 38.2% Fibonacci retracement. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.